Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama mata praktikum rekayasa komputasional ini, kita akan membahas tentang pengantar bahasa pemrograman Fortran. Nah, di sini ada sejarah Fortran. Fortran merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi kepada suatu masalah tertentu, khususnya masalah yang berkaitan dengan bidang matematika dan teknik. Fortran atau Formula Translator merupakan bahasa tingkat tinggi atau bahasa yang berorientasi ke masalah tertentu. Sebelum ada Fortran, untuk memprogram komputer harus menggunakan bahasa mesin atau bahasa perakit. Pada sekitar tahun 1950-an, John Backus, ahli di IBM, mulai mengembangkan bahasa tingkat tinggi yang kemudian disebut Fortran. Nah, di sini ada struktur bahasa Fortran. Struktur bahasa Fortran dibagi menjadi 5 bagian kolom, dan tiap barisnya dapat berisi. Yang pertama adalah metacommand. Metacommand merupakan compiler direktif, misalnya statement program seperti pada bahasa program Pascal. Nah, kalau di strukturnya itu contohnya kayak gini. Dia itu ditandai dengan karakter dolar. Lalu komentar. Nah, komentar itu ditandai dengan karakter C kecil atau C besar. Kalau statement itu inti dari programnya. Jadi dia itu dari sini, dari komentar ini sampai ke N itu disebut sebagai statement. Terus 5 ini, dia itu merupakan label dari statement. Dia itu berfungsi sebagai pengalamatan. Misalkan kayak di sini. Di sini kan ada write, terus bintang 15 kan. Nah, ini maksudnya itu kita menulis inputannya, tapi di label ke 15. Lalu yang keempat adalah sambungan dari statement baris sebelumnya. Nah, dia itu bersifat opsional. Aturan penulisan pada Fortran. Yang pertama, kolom pertama digunakan untuk indikator metacommand atau komentar. Untuk metacommand digunakan karakter dolar, sedangkan jika berisi C besar atau C kecil, berarti baris tersebut merupakan suatu komentar. Yang kedua, kolom 1-5 digunakan sebagai label statement. Kolom 6 digunakan sebagai indikator sambungan dari baris sebelumnya. Kolom 7-72 digunakan sebagai tempat untuk menulis rutin program Fortran. Lalu yang kelima, kolom 73-80 digunakan sebagai dokumentasi yang sifatnya opsional. Aturan penentuan variabel pada Fortran. Yang pertama, maksimum memiliki panjang 1320 karakter, tetapi hanya 6 karakter pertama yang signifikan. Yang kedua, karakter pertama harus berupa huruf. Dia juga tidak boleh ada spasi dan tidak boleh mengandung karakter khusus. Tipe data dan operator pada Fortran. Jadi di Fortran ada 4 tipe data. Yang pertama adalah integer, real, karakter, dan logika. Lalu operator pada Fortran. Operator pada Fortran itu ada 3. Yang pertama adalah aritmatika. Nah, kalau bintang 2 ini tuh, dia itu artinya pangkat. Kalau bintang 1 kali, terus ini bagi, jumlah, dan kurang. Kalau di hubungan, misalkan nih, kalau di pemrograman lain kan pasti pakai ini kan, pakai simbol ini. Nah, kalau di Fortran itu, kita pakai kode LT. Misalkan A itu lebih kecil dari B. Maka, kalau di Fortran kita nulisnya itu A titik LT titik B. Terus kalau lebih kecil sama dengan LE, kalau lebih besar GT, lebih besar sama dengan GE, sama EKI, tidak sama dengan NE. Terus logika. Nah, logika itu ada AND, OR, NOT, IKV, dan NIKV. Nah, sekian teorinya. Kita akan langsung ke bagian pemrogramannya.
Nah, kita udah pada sesi pemrograman. Jadi, buat nulis kode Fortran, kalian tuh bisa menggunakan compiler online. Bisa juga pakai Notepad++. Tapi saran saya mending pakai compiler online aja biar lebih ringkas. Nah, di sini saya mau bikin program untuk penginputan nama. Nah, karena kita mau input nama, berarti kita menggunakan tipe data karakter yang dibatasi sebanyak 5. Dan dia itu namanya adalah A, nama variabelnya. Terus, di sini kita write, terus read, buat ngebaca codingannya. Terus, di sini kita kasih label 5, format, nama titik 2. Terus, label 10, format lagi, A5. Nah, A5 itu maksudnya variabel A kita batasi sebanyak 5 karakter. Terus di sini ada write. Write di sini itu digunakan sebagai print outputnya. Terus jangan lupa N. Nah, kalau misalkan kita jalanin, misalkan nih nama saya Farah. Dia kan terdiri dari 4 karakter, maka outputnya akan tetap Farah. Nah, kalau misalkan saya ganti jadi Ayu Farah. Nah, dia jadi Ayufa aja, karena Ayu Farah itu kan 7 karakter. Sedangkan kita batasinya itu 5 karakter di sini. Makanya di sini Ayufa aja. Nah, kalau di sini kita ganti jadi A3, Ayu Farah, maka di sini jadi Ayu aja. Terlepas di atas itu kita batasin 5 karakter. Nah, kalau misalkan di sini kita ganti jadi 10, yang di atas ganti 10, terus yang di sini ganti 10 juga, kita tulis Ayu Farah, hasilnya akan jadi Ayu Farah karena dia karakternya kan lebih kecil dari batas yang kita tentukan. Nah, sekian sesi pemrograman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.